Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparidah. Saya dari semester 6 Biologi Kampus 5 Tanjung Sarang-Elang. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi genetik lainnya, yaitu DNA dan RNA. Apa yang dimaksud dengan DNA? DNA itu adalah sebuah penyusun gen. Nanti kita juga akan membahas apa sih bedanya DNA sama RNA itu. Sekarang terlebih dahulu kita akan membahas DNA. Kita mulai ya teman-teman. DNA ini adalah sebuah penyusun gen. Dia memiliki bentuk yang unik. Kalau kita lihat dari strukturnya, ada di situ rantai berfilin. Rantai berfilin itu disebut dengan double helix. Ini saya gambarkan. Jadi, teman-teman, inilah yang dikatakan dengan DNA. Kemudian berikutnya, ada komponen penyusun DNA. Jadi, komponen penyusun DNA itu, DNA disebut dengan polinukleotida. Poli artinya banyak, jadi dia tersusun dari ribuan nukleotida. Pertanyaannya sekarang, ada nukleotida itu terdiri dari apa saja? Jadi, nukleotida itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, fosfat. Yang kedua, gula. Dan yang ketiga, basa nitrogen. Jadi, inilah yang dikatakan dengan nukleotida. Nukleotida macam-macam ini. Ada fosfat, gula, basa, nitrogen. Kemudian, gulanya disebut dengan gula pentosa. Kenapa disebut dengan gula pentosa? Karena dia berbentuk seperti segi 5 atau disebut dengan deoksiribosa. Gula pentosa yang kehilangan satu atom O. Ini. Jadi teman-teman, inilah yang dikatakan dengan fosfat, dan ini gula, dan ini basa nitrogen. Basa nitrogen. Jadi, makanya dia disebut tadi gula pentosa karena dia berbentuk segi 5 atau disebut dengan deoksiribosa. Gula pentosa yang kehilangan satu atom O. Selanjutnya ada basa nitrogen. Jadi basa nitrogennya terdiri dari 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah tipe basa purin, dan yang kedua tipe basa primidin. Nah, jadi tipe basa purin sama tipe basa primidin ini nanti akan dibagi juga. Mereka masing-masing ada punya kelompok. Yang pertama, sini. Tipe basa purin ini terdiri dari adenin dan guanin. Kalau tipe basa primidin ini disebut dengan sitosin dan timin. Nah, jadi inilah 4 basa nitrogen. Jadi 4 basa nitrogen ini akan saya kasih supernya. Kenapa saya kasih super? Supaya kita mudah mengingat keempat basa nitrogen tersebut. Ini supernya saya tuliskan. Diana mengajak Adi, Gani, Siti, dan ini. Nah teman-teman, jadi ini supernya yang saya kasih. Diana mengajak Ade, adenin, Gani, guanin, Siti, sitosin, dan timin. Jadi 4 basa nitrogen ini kita mudah mengingatnya.
Nah, Diana mengajak Adegani, Siti, dan Timin. Gampang kan teman-teman? Kemudian, fungsi dari DNA itu apa? Jadi, fungsi dari DNA itu adalah sebagai replikasi dan informasi dari genetik. Inilah fungsi DNA, sebagai replikasi dan informasi dari genetik. Baik teman-teman, jadi pembahasan DNA saya sampai di sini, dan sekarang akan saya lanjutkan dengan pembahasan RNA. Nah, jadi ini RNA. Jadi ini gambar RNA. Nah, gambar RNA sama DNA tidak sama kan teman-teman? Kalau DNA seperti kepangan, tapi kalau RNA ini terdiri dari satu rantai. Kemudian RNA ini disebut dengan ribonukleat asid. Jadi RNA ini terdiri dari dua macam. Yang pertama RNA genetik dan yang kedua RNA non genetik. Kalau RNA genetik ini adanya pada virus, sedangkan RNA non genetik adanya pada makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Inilah dua macam RNA. RNA genetik dan RNA non genetik. Kemudian DNA ini berbentuk rantai tunggal dan pendek. Bahasa primidinnya itu tadi, bahasa primidinnya yaitu sitosin dan timin. Jadi fungsi dari RNA itu apa teman-teman? Jadi fungsi dari RNA itu adalah sebagai pelaku dalam sintesis protein. Itulah fungsi RNA, sebagai pelaku dalam sintesis protein. Kemudian ada lagi perbedaan letak DNA dan RNA. Kalau letak DNA sama RNA itu teman-teman tidak sama. Kenapa dikatakan tidak sama? Karena kalau letak DNA itu adanya pada umumnya terletak pada inti sel. Kalau letak RNA itu bisa di semua organel, misalnya di inti sel pun bisa, di sitoplasma maupun di ribosom. Inilah perbedaan letak DNA sama RNA. Kemudian teman-teman ada lagi perbedaan komponen gula penyusun DNA dan RNA. Jadi komponen gula penyusun DNA dan RNA ini pun juga tidak sama. Kalau gugus gula penyusun DNA dikatakan dengan deoksiribosa, sedangkan gugus gula yang menyusun RNA ini dikatakan dengan ribosa. Inilah perbedaan letak gula penyusun DNA dan RNA. Selanjutnya yang terakhir adalah macam-macam RNA non-genetik. Kalau macam-macam RNA non-genetik ada 3. Yang pertama RNA transfer dan RNA ribosom, dan yang terakhir RNA transfer. Baik, jadi tadi kan ada RNA genetik dan RNA non-genetik. Jadi sekarang yang saya bahas ini tentang RNA non-genetik. Ada 3 tipenya. Yang pertama RNA messenger. Teman kita tulis di sini. RNA messenger, kedua RNA ribosom, dan yang ketiga RNA transfer. Jadi inilah yang ketiga macam, itu RNA non genetik. Jangan kalian pikir RNA genetik ini bukan. Jadi ini macam-macam RNA non genetik. Di antara yang 3 ini mereka mempunyai fungsi masing-masing, yaitu yang pertama, kalau RNA messenger ini dia pembawa informasi. Membawa informasi tentang bagaimana membentuk suatu protein. Membawa informasi bagaimana membentuk suatu protein. Sedangkan RNA ribosom ini bertugas menghubungkan asam amino yang dibawa oleh RNA T atau RNA transfer. Inilah tugas RNA ribosom, bertugas menghubungkan asam amino yang dibawa oleh RNA T atau RNA transfer. Kemudian yang terakhir ada RNA transfer. Jadi RNA transfer ini dia memilih bagian coding. Dia memilih bagian coding dan membawa asam amino dari sitoplasma. Jadi inilah ketiga macam-macam RNA non-genetik.
Oke teman-teman, jadi pembahasan DNA sama RNA saya cukup sampai sini. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.